Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Bengkel Motor Berbasis Web di Bengkel Pangkalan Motor. Hasil presentasi ini syarat untuk melanjutkan seminar proposal kerja praktek. Disusun dengan saya sendiri, Eka Ramadan Saputra, dengan NIM 1804010123, Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Permasalahan pada kerja praktek kali ini yaitu untuk kondisi saat ini bengkel pangkalan motor yang berada di Pekanbaru masih belum tertata dengan baik dan masih menggunakan sistem pencatatan sederhana manual sehingga menimbulkan kesulitan. Sehingga yang berjalan pada bengkel pangkalan motor masih berjalan secara manual, dan saat ini pula pada bengkel pangkalan motor mengalami kenaikan jumlah pelanggan dan mengakibatkan dampak kesulitan dalam pencatatan pelanggan, pencarian data pelanggan, dan jadwal servis. Dengan bertambahnya banyaknya pelanggan pun juga terdampak pada pelanggan di mana mereka menunggu dan mengantri terlalu lama sehingga terkadang mereka mencari bengkel lain untuk mendapatkan jasa servis. Permasalahan-permasalahan di atas agar dapat teratasi maka diperlukan sebuah pengembangan sistem yang bisa membantu memudahkan pihak bengkel dalam mempercepat memproses layanan terhadap pelanggan, dan di mana juga memudahkan pihak pelanggan dalam melakukan revaluasi servis motor sehingga pelanggan tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan jasa servis tersebut. Latar belakang. Dalam pengembangan teknologi informasi saat ini dibutuhkan analis dan perancangan sistem pengolahan data yang baik dengan analisa yang matang, maka akan menghasilkan produk yang handal pula. Dengan demikian kebutuhan akan solusi IT pada sebuah bengkel pangkalan motor sangat diperlukan untuk menunjang kemajuan dan aktivitas terorganisir. Bengkel pangkalan motor merupakan salah satu fasilitas usaha yang menyediakan jasa perbaikan purna jual pada konsumen. Bengkel pangkalan motor salah satu tempat para konsumen untuk melakukan servis atau perbaikan spare part pada kendaraan. Ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna jasa perbengkelan. Identifikasi masalah pada kerja praktik saya ini yaitu revaluasi servis dan pengolahan data pelanggan belum terkomputerisasi sehingga jika dibutuhkan perlu waktu untuk pengajiannya. Rumusan masalah. Pada masalah ini yaitu bagaimana menganalisis dan mengimplementasikan sistem informasi layanan pada bengkel pangkalan motor. Batasan masalah pada kerja praktek ini yaitu aplikasi yang dibangun hanya menangani revaluasi pelanggan, pencatatan pelanggan, pencarian data pelanggan, atau jadwal servis. Yang kedua, aplikasi ini dibuat berbasis web. Yang ketiga, pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Aplikasi ini tidak dapat menangani pencatatan pembelian spare part kendaraan. Selanjutnya, gambaran umum tempat kerja praktek. Ini adalah foto teras depan pangkalan motor. Pangkalan motor ini berdiri pada tanggal 28 November 2014. Didirikan oleh Bapak Aziz dan keluarga. Bengkel pangkalan motor ini berada di Jalan Nila, Tangerang Barat, Kecamatan Marpoin Damai, Pekanbaru, Riau. Sejarah singkat. Pangkalan motor ini didirikan Bapak Aziz. Dulunya Bapak Aziz sangat hobi memperbaiki motor sendiri. Hobi ini terlihat oleh orang-orang sekitar rumahnya. Tidak sedikit pula banyak orang meminta tolong kepadanya untuk memperbaiki sepeda motor mereka. Bapak Aziz untuk tertarik membuka bengkel secara dari dorongan orang-orang di dekat atau dan keluarga. Dari hobi serta pengetahuan tentang sepeda motor ini pula akhirnya Bapak Aziz semakin kokoh untuk membuka usaha bengkel. Selanjutnya, perancangan sistem IT pada bengkel itu menggunakan model waterfall. Model waterfall ini biasa disebut dengan classic life cycle. Model ini melakukan pendekatan secara sistematik dan urutan mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap dilalui karena menunggu selesai tahap selanjutnya dan berjalan berurutan. Untuk metode waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensi dan terurut, dimulai dari analisis, desain, perkodian, pengujian, dan pendukung seperti ini. Grafik analisis, desain, perkodingan, pengajuan, pendukung. Selanjutnya, teknik pemodelan yang diterapkan pada bengkel itu menggunakan teknik pemodelan UML, yaitu Unified Modeling Language. Adalah sebuah bahasa yang telah menjadi salah satu standar informasi
visualisasi, merancang, dan mendokumentasi sistem perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk perancangan model sebuah sistem, yaitu menggunakan use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Yaitu pengertian bengkel. Bengkel pada kamus besar adalah arti tempat perbaikan seperti mobil, motor, sepeda, pabrik kecil dalam tempat melakukan suatu kegiatan dengan arah tujuan untuk yang pasti. Bengkel otomotif adalah tempat menjadi mana perbaikan teknisi atau tenaga mekanik. Jenis bengkel menjadi dua, itu bengkel umum dan bengkel resmi. Analisa sistem. Analisa sistem ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari sistem yang akan dikembangkan secara keseluruhan. Analisa ini merupakan langkah awal dalam menentukan prosedur yang akan dirancang. Karena analisa sistem ini kita dapat menentukan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang akan kita buat. Perancangan sistem ini kita pada gambar use case seperti ini perancangan sistemnya. Ini data pelanggan, yaitu dengan ada bookingan jadwal, reservasi service, lihat jadwal, informasi website dan login. Selanjutnya ada data admin dan pemimpin. Admin itu sama dengan pemimpin, itu ada pengolahan data jadwal service, pengolahan data booking service, pengolahan laporan, dan cetak laporan. Implementasi sistem seperti ini, web profile dan tampilan login dan dashboard hasil proyek kita. Selanjutnya kita akan menuju ke proyeknya. Ini hasil proyek dari kerja praktek saya, yaitu berbasis web. Ini ada login home tentang news, layanan booking, login, register. Pertama dulu kita harus register dulu dengan akun baru. Dengan akun baru, yaitu dengan kita buat dulu dengan Rama saya dan Rama saya. Kita buat akunnya Rama saya. Nomor teleponnya 08137788. Passwordnya 12345 12345. Berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan login. Kita buat tadi nama saya udah keluar, passwordnya 12345 di member basic ini. Dan seperti ini kita simpan. Setelah login, ini kita masuk ke data pelanggan. Data pelanggan itu memiliki ada layanan booking, jadwal service, dan sudah di booking. Ini booking online. Ini jadwal yang akan di booking, waktu-waktunya. Si pelanggan bebas memilih waktu kapan aja motornya mau diservis. Baiklah, si pelanggan akan menentukan jam 8 malam. Ini data yang udah terisi dengan nama saya dan emailnya. Ini kita masukkan dulu jenis motornya. Jenis motor saya itu Matic, silakan saja 2 tahun 2020. Plat nomornya BM. Ini yang input bisa si pelanggan sendiri 2022 CK. Servis tambahan yaitu ganti oli. Selanjutnya kita submit dan selesai. Selanjutnya kita tengok sudah di booking. Tadi kita udah di booking jam 8. Itulah. Si pelanggan bisa melihat ini ada home, ada tentang selamat datang di website kami, sepeda motor bukanya. Inilah hasil dari dashboard pelanggan. Ini layanannya. Selanjutnya kita logout. Selanjutnya kita akan masuk ke login data. Kita masukkan ke pemimpin. Ini passwordnya udah ada. Ini kita masuk ke dashboard pemimpin. Ini dashboard pemimpin. Dashboard pemimpin bisa melihat ada data admin. Ini data admin admin Rama, admin yoga, dan pemimpinnya saya sendiri Rama.
Selanjutnya data pelanggan. Ini data pelanggan yang udah masuk hari ini. Ada 7 orang. Nah, ini yang tadi nama saya udah masuk inputannya. Selanjutnya ini service harian yang dimana ketika service sudah selesai maka ada tulisan finish dan ada proses selesai. Ini nama saya tadi yang baru masuk jam 8 malam nanti. Nah, ini akan diproses dan bisa dicetak data juga. Nah, ini bisa di print. Selanjutnya ada data pesan. Ini data pesan pelanggan. Ini laporan hariannya. Kesimpulan dari kerja praktek ini itu dengan adanya sistem WhatsApp ini, bengkel pangkalan motor dapat mengelola data dengan baik dan dengan mudah mempromosikan diri dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, sebagai sarana memudahkan pelanggan yang ingin bookingan servis tanpa harus datang dulu ke bengkel dan mengantri cukup lama. Terima kasih, sekian presentasi hasil kerja praktek saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.